Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Rekan trader, kembali lagi bersama saya Moritz di hari Jumat yang penuh dengan barokah. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Kami dari Real Market kembali menghampiri rekan trader, memberikan analisa harian buat rekan trader di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini. Dan kami selalu berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Yang terjadi di pasar hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika rangkak naik sampai di level 107.026. Kita tahu bahwa efek kemarin berita yang dikeluarkan, kalender berita, data inflasi membuat bagaimana dolar ini kembali merangkak ke posisi yang lebih tinggi dalam minggu ini. Nah untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat euro angkel saham dolar kembali jatuh lagi rekan trader. Dia jatuh sampai ke level 1.04649. Hal yang sangat biasa dan luar biasa sebenarnya. Kita akan lihat terus. Pound sterling sama juga rekan trader. Pound sterling kemarin jatuh lagi sampai menembus level 1.26659. Apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa sudah saatnya pound sterling ini akan lebih jatuh lagi? Apalagi hari ini semakin jatuh lagi rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Nah untuk gold, ini yang saya bilang roller coaster ya, dalam pergerakan yang dialami oleh gold. Dan kalau kita lihat secara garis besar, secara teknikal pun juga gold ini bisa menandakan bahwa kemungkinan besar dia akan turun lebih dahsyat lagi pada hari ini. Kemarin bayangkan rekan trader dari zona 2725 dan dia keluar dari zona 2700 sampai menyentuh 2675 walaupun ditutup di posisi 2679. Hari ini dia masih mencoba terus untuk naik sampai ke posisi 2700, tapi tendensinya kayaknya ini dia akan semakin turun lagi dan tidak tertutup kemungkinan minimal dia bisa turun sampai di 2673 atau 2661-an. Dan untuk USD-Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD-Yen Jepang kemarin bergerak sangat landai, naik turun walaupun akhirnya dia kemarin ditutup di posisi yang sangat luar biasa, mengalami kenaikan di seputaran 152.591. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa rekan trader, selalu ada tema harian yang ingin saya bawakan buat rekan trader semuanya. Dan untuk tema harian kita hari ini sangat luar biasa. Tema yang saya angkat hari ini adalah roller coaster XAU USD emas menjelang pertemuan FOMC. Nah, ini dia rekan trader roller coaster, bagaimana dia naik turun. Begitulah emas, terutama menjelang pertemuan FOMC yang akan dilakukan minggu depan. Berdasarkan kalender ekonomi rekan trader, ya berdasarkan kalender ekonomi, saya tunjukin dulu kalender ekonominya rekan trader. Berdasarkan kalender ekonomi, minggu depan tepat 19 Desember dini hari Rabu tapi hari Kamis dini hari, rapat pertemuan FOMC akan dikeluarkan rilisnya ya pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sudah bisa lihat bahwa bagaimana emas bergerak sangat luar biasa, naik turun. Ini bisa dengan jelas rekan trader lihat di hari kemarin bagaimana dalam satu minggu ini emas itu dia rekan trader ya dari tanggal 13 ya kalau nggak salah ya. Dari tanggal berapa kita ya? Dari tanggal minggu kemarin itu dari tanggal 9 ya. Rekan trader bisa lihat dari tanggal 9 ya, tanggal 9 nah sekitaran sini. Dia naik dari posisi 2629 sampai ke level 2725.
Tapi apa yang terjadi kemarin rekan trader? Ini yang terjadi kemarin dulu, bagaimana imbas dari data inflasi dia bisa naik sampai ke level paling tertinggi di 2.721. Tapi setelah itu data inflasi swasta yang dikeluarkan kemarin, ya, data inflasi swasta yang dikeluarkan kemarin itu data dari indeks harga produsen, ya IHP, indeks harga produsen. Bagaimana sesuai dengan analisa yang saya buat kemarin, dia bisa turun sampai di posisi 2683 dan itu terjadi rekan trader. Imbas dari data indeks hasil produsen, data inflasi swasta membuat emas ini turun ke level paling terendah. Ya, dia turun kembali lagi menyentuh level 2674 dan dia keluar dari zona 2700, ya. Dia keluar dari zona 2700. Nah, secara garis besar kan trader kita bisa lihat bahwa emas ini terkoreksi sangat luar biasa seiring dengan kenaikan imbal hasil Treasury Amerika bertenor 10 tahunan, ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selain itu juga ada data-data lainnya pengaruhnya yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan dan bisa menekan emas, ya. Data-data yang dikeluarkan dari Bank of China, ya, di mana memangkas tingkat suku bunga sebesar 50 basic point, ya. Data-data yang dikeluarkan dari China ini merupakan salah satu data juga yang memberikan tekanan terhadap pergerakan yang terjadi pada emas. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar dari awal saya sudah bilang bahwa secara fundamental emas ini sebenarnya dia lebih ke sisi pelemahan, tapi emas ini terbantu oleh masalah geopolitik. Oleh karena itu rekan trader, roller coaster yang terjadi pada emas merupakan hal yang memang sudah diprediksikan seiring dengan penguatan yang terjadi pada dolar Amerika akibat dari isu-isu tendensi pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih ke 25 basic point. Ya, normal ya rekan trader ya. Sehingga ini memberikan tekanan yang kuat terhadap arah pergerakan emas. Dan ini juga yang akan melandasi dalam rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada Kamis dini hari nanti. Ya. Bagaimanakah rapat tersebut akan menentukan tingkat suku bunga? Yang pasti tingkat suku bunganya itu tidak akan berada di seputar 50 basic point. Sudah tidak akan agresif lagi. Kemungkinan besar adalah 25 basic point. Sehingga apabila ini terjadi, artinya penguatan yang terjadi pada emas itu sudah tidak terlalu kuat lagi rekan trader, dan kemungkinan besar kecenderungan pemangkasan atau kecenderungan pelemahan lebih besar terjadi pada emas. Dari sisi fundamental, ini akan berubah apabila masalah geopolitik terjadi lagi. Tapi apabila ini sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang diprediksikan, kemungkinan besar 25 basic point, artinya dia akan memberikan tekanan terhadap pergerakan emas ke depan, sehingga kemungkinan besar emas akan sedikit rehat dan lebih memiliki kecenderungan untuk turun ke posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu rekan trader, roller coaster yang terjadi pada emas saat ini adalah tanda-tanda awal sebelum pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC nanti. Oleh karena itu tetap terus rekan trader melihat informasi yang terbaru terkini yang selalu disajikan oleh Amarket, dan informasi tersebut bisa menjadi bahan untuk menganalisa trading rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Dan sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika rekan trader? Kita lihat bersama-sama pergerakan dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas indeks dolar Amerika hari ini mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya berasumsi menurut saya dia akan kembali lagi ke zona yang paling tertinggi seperti terjadi pada hari kemarin di posisi 107.020. Tapi hati-hati pembalikan arah
bisa membuat dia balik lagi ke posisi 106.638. Jadi pada prinsipnya dia akan naik dari posisi yang paling tertinggi sampai posisi yang paling terendah di posisi 106.638. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar, kan trader, kita bisa lihat dengan jelas euro Uncle Sam dolar memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengalami pelemahan. Ya, saya berasumsi dia ini masih bisa melemah. Ya, maksimal pelemahan itu dia akan sampai di level paling terendah di posisi 1.04355. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali naik lagi ke posisi 1.04920. Walaupun sejujurnya hari ini berita tidak terlalu ada ya. Jadi saya berpikir dia akan lebih landai pergerakannya dari 1.04355 sampai 1.04920. Bagaimanakah untuk pound sterling, rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling benar-benar gerak jatuh bebas. Ya, dalam ilmu fisika. Dalam ilmu fisika, gelar jatuh bebas yang terjadi pada pound sterling, rekan trader bisa lihat, dan saya memprediksikan bahwa kemungkinan dia masih bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.26100. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di posisi 1.26632. Nah, di sini arah pergerakannya ya. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Kita lihat bersama-sama gold. Untuk gold, rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat bahwa gold hari ini tendensinya dia menurut saya lebih banyak memiliki tendensi pelemahan. Saya berasumsi bahwa dia ini akan melemah dan tidak tertutup kemungkinan dia akan melemah sampai level paling terendah di sekitaran 2669. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa aja terjadi dan dia kembali lagi ke zona tertinggi di posisi 2689. Jadi kata akhirnya bisa dibilang bahwa emas ini kemungkinan besar dia akan tidak sampai ke level 2700. Dia lebih banyak bermain di seputaran 2600-an, ya 2689 sampai 2669 yang merupakan nilai terlemah di emas. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini kemungkinan peluang naik masih ada, walaupun siap-siap dia akan terjadi koreksi. Saya berasumsi dia ini akan naik, tidak tinggi-tinggi banget ya, mungkin di seputaran paling tertinggi di seputaran 153.374, dan kemungkinan besar apabila terjadi pelemahan dia bisa turun sampai di level 152.523. Nah, ini dia. Ini arah pergerakannya, rekan trader ya. Nah, oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Dan sebelum saya mau tutup acara ini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa nanti pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat kita akan adakan webinar dengan tema yang sangat menarik, pemangkasan suku bunga The Fed, peluang dan resiko di pasar forex ya. Ini sekali lagi rekan trader, harap rekan trader perhatikan dengan seksama tema yang akan saya bawakan hari ini. Ini sangat luar biasa karena menjelang rapat pertemuan FOMC nanti pada Kamis dini hari. Oleh karenanya tema tentang pemangkasan tingkat suku bunga setidaknya saya akan memberikan buat rekan trader supaya rekan trader mengerti, oh, pemangkasan tingkat suku bunga ini maksudnya seperti kayak gini nih. Kenapa 50 basic point, kenapa 25 basic point, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan pasar forex nanti. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.